suratan Galatia dari Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Kita akan membuka di dalam Galatia pasal yang pertama, ayatnya yang ke-11, 12, dan ayat 13. Kita akan baca bersama-sama Galatia pasal yang pertama, ayat yang ke-11, 12, dan ayat yang ke-13, dengan judul dari Lembaga Alkitab Indonesia, mengambil kata-kata di situ, yaitu bagaimana Paulus menjadi rasul. Ya, dia mulai kata-katanya seperti ini di ayat yang 11. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan atau penyataan Yesus Kristus. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Saudara, kalau kita perhatikan kata-kata dari Rasul Paulus ini, maka kata-kata ini saya tidak pakai lagi rasa, tetapi layak dipercaya. Kenapa? Karena sulit, ya. It's more difficult, ya, untuk mentwist atau merubah atau membalikan, ya, kebohongan itu dalam arti kata realita, daripada kita melihat bahwa kebohongan itu diciptakan oleh manusia untuk sesuatu yang efeknya buruk. Ya. Jadi artinya begini, Rasul Paulus di sini rasanya sulit untuk berkata kebohongan. Ya. Kenapa demikian? Karena di ayat yang ke-13 dia katakan bahwa tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Dan itu adalah hidupnya dahulu. Kalau kita melihat seseorang yang mencari keuntungan, ya, jadi dia berbohong itu di dalam realita kenyataan, dan dia ingin mencari keuntungan di sana, kita bisa lihat dengan mudah, daripada dia melakukan satu kebohongan untuk batas yang mungkin saya dan Anda tidak bisa memahaminya, atau kita tidak tahu persis kapan itu berakhir, ya. Tetapi di sini dikatakan bahwa Paulus itu tanpa batas. Dalam hal apa? Bukan dalam hal kebohongan, tapi menganiaya, ya, berusaha membinasakannya. Jadi di sini dia mengakui terus terang tentang perbuatannya di masa lalu, ya. Coba perhatikan dengan orang-orang yang hari ini, saudara, katakanlah twist, ya, merubah dari satu kebenaran ke dalam kebohongan. Artinya orang-orang yang dulu mendapatkan kemuliaan dari Tuhan hidup dalam kemuliaan, terus untuk mencari keuntungan dia mentwist itu, ya, twist di dalam kenyataan hidup sehari-hari. Maka saya akan melihat, dan Anda bisa melihat dengan mudah gitu, membohong ini, ya, daripada kita melihat ada seseorang yang merubah itu tanpa batas, dalam artian kata sampai hari ini dia tutup, saudara, ya, tapi sesungguhnya dia memiliki satu agenda yang kita tidak tahu kapan batasnya atau kapan akhirnya. Anda mengerti maksud saya? Jadi ada orang yang selalu berkata, oh baik, iya baik, tapi dia punya agenda khusus dan kita tidak tahu kapan itu terbuka. Itu jauh lebih sulit daripada kita melihat seseorang hidup dalam kebohongan dengan mentwist, ya, satu kebenaran itu untuk keuntungan dia sendiri. Kita mudah lihat itu, ya. Kita melihat ada banyak orang-orang sedang melakukan hal itu, ya. Artinya untuk kenikmatan sesaat, ya. Mungkin dulu ketika dia di dalam Tuhan dia nggak puas,
dulu dia di dalam Tuhan dia nggak dapat kesempatan, atau dulu dia di dalam Tuhan akibat hukum, ya, kita dibatasi dengan hukum Tuhan, saudara. Akhirnya kita tidak bisa berbuat banyak, atau orang itu tidak bisa berbuat banyak karena dia tahu di luar daripada hukum itu adalah dosa. Itu maksud saya itu. Jadi ketika sekarang dia berubah tidak seperti Rasul Paulus, berubah dari yang jahat menjadi yang benar, ya. Tapi yang sudah di dalam Tuhan terus berubah menjadi sesuatu yang di luar Tuhan. Yesus bilang, di luar aku engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kita bisa lihat akhirnya, ya, oh ternyata begitu aja, ya. Seberapa banyak saya dan Anda bisa memahami itu, ya. Orang keluar dari Kristus, dari kebenaran, terus sekarang dia mengikuti pengajaran yang lain. Saya yakin dan percaya Anda bisa lihat itu. Halo, pasti. Saya bisa lihat. Hanya begini, saudara, jangan melakukan penjudgment atau jangan tuding dia. No, nggak perlu, ya. Kenapa demikian? Karena yang dia bohongi, yang dia kelabui itu Tuhan. Selama Tuhan bisa kita kelabui, maka saya yakin dan percaya itu bisa berjalan terus. Tapi persoalannya kan Tuhan tidak pernah bisa dikelabui oleh siapapun. Jadi buat apa kita harus menjudge dia? Karena Alkitab katakan bahwa yang bisa menghakimi adalah Tuhan. Nah, kalau kita melihat hal ini, saudara, saya tidak tahu bagaimana detailsnya, ya. Saya terus terang mengatakan, saya tidak tahu bagaimana details dari revelation ini, dari pernyataan ini. Karena di situ dikatakan, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Nah, ini adalah pengalaman pribadi. Ada yang namanya pengalaman hidup, ada yang namanya pengalaman pribadi. Pengalaman hidup bisa diceritakan atau tanpa diceritakan, orang nonton. Tapi pengalaman pribadi, no. Unless atau orang tersebut menceritakannya. Karena itu pengalaman yang bersifat privately, ya, between, not among, but between. Kalau between ini hanya di antara dua orang. Kalau among itu di antara banyak orang, lebih dari dua. Jadi between God and Paul, antara Tuhan dan Paulus. Oleh sebab itu Alkitab bilang, dia berani bilang bahwa aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Amin, saudara. Oleh sebab itu Paul itu bisa membagikan hal-hal yang penting yang orang lain tidak tahu, orang lain tidak mengalaminya, orang lain tidak membahasnya, karena Paul menerima sendiri dari Tuhan. Jadi berbeda antara pengetahuan orang lain tentang Paulus dengan Paulus sendiri yang mengalami itu dari Tuhan Yesus. Amin. Jadi orang bisa berkomentar tentang kita, orang bisa berkomentar tentang Anda, tentang saya, tapi ada hal yang bentuknya itu confidential, yang artinya begitu rahasia antara mereka berdua, antara Tuhan dan ciptaannya, ya. Nah, hari ini kita bisa melihat bahwa Paulus itu berterus terang. Oleh sebab itu kita bisa melihat di dalam pelayanannya dan penyampaiannya tentang Tuhan dan ajarannya itu begitu straight to the point. Straight to the point. Anda melihat ajaran Paulus itu tidak berputar-putar. Kenapa demikian? Karena dia mendapatkan langsung dari Tuhan pertama, dan yang kedua, memang ajaran Kristus dari dulunya memang begitu. Kristus itu kan pribadi yang berputar-putar. Halo, ngomong kiri, ngomong kanan, besok diklarifikasi. Salah ngomong, kan manusianya cuma dua, saudara. Salah ngomong sama salah makan. Dia salah ngomong, akibatnya fatal terjadi. Yang kedua salah makan, penyakitnya. Gitu. Ada dua hal besar gitu, salah ngomong dan salah makan. Nah, Yesus itu adalah pribadi yang tidak pernah salah ngomong. Sekali dia katakan, lebih baik bagimu aku pergi. Dia tidak akan pernah, maksudku begini. No, dia tidak pernah. Dia tidak pernah mengulang perkataan atau firman-Nya karena kesalahan, tidak. Tapi dia mengulang untuk menegaskan. Mengerti maksud saya, ya?
Jadi kalau saya aku berkata kepadamu, sekali lagi aku berkata kepadamu, itu penegasan, ya. Jadi menggarisbawahi bahwa itu penting, bahwa selama engkau hidup, engkau harus bla bla bla, katakanlah seperti itu. Jadi kalau dia kata sekali lagi ku katakan kepadamu, itu adalah sesuatu yang penting. Nah, dari hal ini kita bisa melihat bahwa Rasul Paulus sedang berterus terang tentang his point of view, tentang pendapatnya atau tentang pekerjaan pelayanan Tuhan yang diemban oleh Rasul Paulus ternyata datang daripada Tuhan sendiri. Coba Anda lihat ya, ayat yang ke-11, kita baca sama-sama saudara. Sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Jelas itu. Jadi kalau Anda ingin masuk dalam program Tuhan, maka Rasul Paulus ingin menegaskan, ikutilah teladanku. Karena aku mendapatkannya dari Tuhan, bukan dari manusia. Dia berani loh mengatakan demikian, saudara ya. Di zaman ini rasanya sedikit orang-orang yang berani berkata. Kalaupun, nah itu tadi saya bilang, untuk jangka waktu tertentu atau tanpa batas. Kalau untuk kepentingan, ya, terus kita bisa melihat kemarin baru ditangkap seseorang yang berkata dia adalah reinkarnasi daripada Yesus Kristus. Ternyata untuk kepentingan sendiri, untuk keuntungan, tadi saya katakan langsung bisa tahu, gitu. Tapi yang tanpa batas itu, atau artinya dalam waktu yang cukup lama, katakanlah kita lihat antikris, betul? Sampai hari ini kita meraba-raba gitu. Ada orang berkata, oh itu munculnya di sini, oh munculnya di situ. Tapi sampai hari ini, saudara, kita bisa melihat masih samar. Walaupun sebagai orang yang percaya, kita sadar betul dan kita tahu apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu pasti terjadi. Tapi kan kita tidak tahu tanpa batas. Betul? Oleh sebab itu, Rasul Paulus tegaskan di ayat yang ke-13, dahulu dalam agama Yahudi tanpa batas. Mengerti maksud saya? Aku menganiaya. Karena memang kuasa kegelapan seperti itu. Dia menghancurkan, membinasakan, mencuri, kata Tuhan Yesus, itu sampai habis. Dan kalau belum sampai habis gitu, ya, rasanya belum puas. Sedangkan Tuhan memakai satu hal, ya, sifat, ya, dan sikap, yaitu bertentangan dengan iblis, yaitu kasih. Amin. Kasihnya yang tanpa batas. Amin, saudara. Sedangkan iblis itu memakai penganiayaan dan pembinasaan tanpa batas. Oleh sebab itu, hari ini saya dan Anda harus berjaga-jaga seperti Rasul Paulus katakan, karena itu adalah dulu, it was. Apa sih maksudnya? Sederhana, bahwa saya dan Anda harus masuk dalam satu fase perubahan hidup. Perubahan itu di dalam sifat dan sikap hidup. Amin. Sekali lagi, dalam sifat dan sikap hidup. Sifat itu dari dalam, sikap itu kelihatan di luar. Setuju nggak? Ya, sekali lagi, sifat itu dari dalam. Sifatnya pemberang, sifatnya emosional, sifatnya pendendam, sifatnya malas, sifatnya tiada kasih, sifatnya kejam, sifatnya banyak, saudara. Itu ada di dalam. Nanti baru keluar. Nah, keluar kita akan bisa melihat sikap. Ya, contoh. Ya, kalau saya punya sikap sifat tidak baik, saya yakin dan percaya Anda sulit untuk menemukannya. Sebelum Anda dan saya Anda bergaul dengan saya cukup lama, baru Anda tahu. Siapa yang tahu seperti itu? Pertama Tuhan lah. Yang kedua juga kuasa kegelapan, dia tahu itu. Tapi yang ketiga adalah orang-orang yang terdekat. Ya. Oleh sebab itu Rasul Paulus tegaskan bahwa dia ini sudah berubah.
Berubah dalam hal apa? Karakter, sifat. Nah, ini yang sering kali bisa membunuh manusia. Halo, membunuh diri kita sendiri dan membunuh sesama. Kenapa? Karena sifat-sifat itu. Anda boleh mengatakan itu sifat dari lahir. Anda boleh mengatakan itu sifat keturunan. Tetapi setelah ada di dalam Kristus, yang di dalam serta yang di luar, itu bisa berubah. Oleh sebab itu, Rasul Paulus katakan, sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu. Apa tuh hidupnya dahulu? Sifat dan sikapnya yang betul-betul. Ya, Alkitab katakan dia itu penganiaya jemaat, ya, menganiaya jemaat dan bahkan tanpa batas. Dan selalu ada usaha. Alkitab katakan ada usaha, berarti lebih daripada keinginan, ya. Jadi keinginan yang ditambahkan dengan perbuatan, selalu berusaha, gitu, ya. Jadi keinginan yang ditambahkan dengan perbuatan. Jadi bukan hanya menganiaya, kalau perlu, nah itu kalau perlu itu membunuh. Tapi Rasul Paulus katakan, kenapa hari ini dia berubah? Dengar baik di ayat 11. Karena yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Saudara tahu? Ya. Bahwa perjalanan dia ke Damaskus itu membuat satu perubahan hidup yang nyata, saudara. Ya. Alkitab juga menjelaskan tentang itu. Nah, tadi saya katakan, we are not kita tidak tahu secara details, tapi Rasul Paulus yang tahu banget bahwa dia dijamah pribadi langsung oleh Yesus Kristus. Oleh sebab itu dia katakan bahwa Injil yang kuberitakan ini bukanlah Injil manusia. Karena kalau Injil manusia masih ada sifat dan sikap hidup di masa lalu. Pasti ada. Tapi ketika hari ini dia katakan, ya, bahkan dia mau menjadi berkat bagi banyak orang. Kita tahu juga bersama bahwa dia adalah orang yang pintar, ya, penuh dengan hikmat, ya, dalam artian kata knowledge, ya saudara. Tetapi dia tidak pakai itu semua. Kenapa? Karena berita yang dia dapat dari Yesus Kristus itu yang menjamah dan merubah dia. Dan berita itu sangat sederhana, tetapi merubah secara signifikan, merubah secara secara besar-besaran, ya. Dan bahkan saudara, ada satu peristiwa di dalam hidupnya di mana dia berjumpa dengan Yesus, dia sempat buta, saudara. Dan ini yang membuat hidupnya berubah. Ada firman, bahkan Roh Kudus mengatakan kepada dia, dia harus begini, dia harus begitu, dia harus lakukan sesuatu, dia harus masuk ke sini, dia harus bertemu dengan siapapun yang ada, yang diberitakan oleh firman Tuhan. Ini yang membuat dia katakan, dia timbul keberanian, karena berita yang dia sampaikan bukanlah berita dari manusia. Pertanyaannya sekarang, apakah saya dan Anda ada di dalam program Tuhan untuk memberitakan ini? Memberitakan bukannya Injil dari manusia, tapi Injil yang datangnya dari Tuhan. Dan yang kedua, ayat yang ke-12, bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku. Tadi Anda lihat ya bahwa kemarin dua putri saya baru saja merilis single mereka, ya. Kalau saya perhatikan bagaimana anak saya yang sulung mendapatkan kata-kata, you are the light in the present of my life, you are the light in the middle of the dark, there is a hope in the name of Jesus Christ my God, no doubt at all, He provides me everything, I give you praise and lift my hands, I worship you with all my life, God of hope, fill me with all joy and peace as I trust He provides me everything. Bukan manusia yang mengajarkannya kepada. Saya nggak pernah mengajarkan detail seperti itu. Atau saya bilang, kamu harus bikin lagu seperti ini. Saya juga tahu bahwa, saya tidak pernah tahu bahwa dia adalah a songwriter. Dia adalah seorang penulis lagu.
Saya tidak tahu juga dia bisa menciptakan kata-kata indah seperti ini. Dan saya yakin dan percaya itu bukan diajarkan olehku, bukan diajarkan oleh ibunya, tapi diajarkan oleh roh yang satu itu, roh yang kudus itu. Kenapa? Karena Rasul Paulus katakan, tetapi aku menerimanya, I receive, ya, oleh pernyataan Yesus Kristus. Kalau dia hanya terima dari manusia, saya yakin dan percaya tidak berubah dia. Tapi ketika dia berhadapan, artinya Yesus menyatakan dirinya kepadanya, maka hidupnya berubah. Dan dia bisa mengabarkan Injil Tuhan itu karena ada pernyataan Yesus Kristus. Dan dia bersaksi sendiri, saudara, bahwa saja dia terima itu Yesus Kristus. Bayangkan bahwa hidupnya dahulu adalah penganiaya tanpa batas. Dia adalah pribadi yang selalu berusaha membinasakan, mematikan, membunuh jemaat Tuhan. Kok tiba-tiba berubah pertanyaannya, siapa yang takut-takuti dia? Dia bukan manusia yang takut, saudara. Siapa yang mengintimidasi dia? Tidak pernah dijelaskan. Tetapi yang dia jelaskan, dia berjumpa langsung, berhadap-hadapan langsung dengan Kristus Yesus yang menyatakan, kenapa engkau Saulus menganiaya aku? Kenapa engkau menganiaya jemaatku? Itu yang ditegaskan oleh Yesus Kristus. Nah, ketika ada orang berkata Saulus itu rasul sesat atau Kristus itu nabi sesat, saya mau katakan kenapa? Karena mungkin pikiran kita berkata, kenapa hanya cuma pilih Paulus? Kenapa yang dia nyatakan cuma Paulus? Kenapa nggak ribuan jutaan orang? Saya mau katakan buat saudara, itu yang ada di pikiran kita, bukan yang dipikirkan Tuhan. Kalau jutaan orang, miliaran orang dia rubah, ya udah selesai, saudara. Halo, tidak gampang, tidak susah bagi dia untuk melakukan hal itu. Dia rubah saja, dia berkuasa kok. Tidak. Tapi saya mau tanya dengan Anda, kalau game itu terlalu gampang, ya, saya pernah diajarkan tentang apa itu balok-balok yang harus dihancurkan. Itu biasa tingkat 1 gampang, baloknya pelan-pelan. Saudara, kalau itu terus tiap hari bosen, kita akan malas, gampang. Kita akan hafalnya ke kiri, nanti ke kanan, nanti di tengah, masuk lagi gampang, besok begitu lagi, gampang. Tapi bukan berarti Tuhan mau yang susah, bukan. Tapi dia adalah pencipta, dia memberikan kita kehendak bebas, dia memberikan kita roh, dia memberikan kita pilihan untuk menentukan. Dan menurut saya, if I were God, kalau saya jadi Tuhan di atas sana, rasanya seru itu. Dan something happen, terjadi apa-apa, dia turun, dia menyelamatkan, saudara. Bayangkan, yang kita pikirkan adalah begini, kita adalah manusia yang mulia, bukan manusia celaka. Kita adalah ciptaan yang terhormat, yang kudus, ya, yang dimuliakan Tuhan, begitu. Bahkan katanya lebih tinggi dari malaikat-malaikat. Alkitab katakan itu. Jadi Tuhan yang menjaga kita, Tuhan yang menciptakan. Jadi dia nggak sembarangan. Saya juga yakin dan percaya kalau anak saya bilang gini, udah nggak usah sekolah, cukup TK aja, nggak seru, nah. Dan dia mau jadi apa gitu. Dan ketika dia masuk kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, nggak ada bosannya saya. Masuk lagi nanti SMP 1, 2, 3, SMA 1, 2, 3. Terus saya suruh dia kuliah tingkat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 8. Terus saya suruh masuk lagi master untuk S2. Kenapa? Ya, kita bisa melihat itu. Ada usaha, ada kerja keras, ada pergumulan. Dan rasanya seru loh. Bahkan di dalam perkuliahan ada yang namanya cum laude, summa cum laude, magna cum laude, ya, magna summa cum laude. Seru gitu. Ada angka-angkanya. Terus kalau dikerjakan dapat begini, kalau nggak dikerjakan nggak dapat begini. Akhirnya kita bisa melihat ada persaingan di situ. Ada rasa untuk menjadi yang terbaik. Saya mau bertanya dengan Anda, bukankah Tuhan kita juga seperti itu? Dia mau melihat anak-anaknya membuat memberikan yang terbaik, ya. Dan kalau ditanya, kok ini bisa beri yang terbaik, itu tidak. Kita bisa melihat lagi kehidupan antara Esau dan Yakub, antara Kain dan Abel. Kita bisa melihat itu. Jadi selama itu untuk hormat kemuliaan nama Tuhan,
dan Tuhan yang menyatakan dirinya kepada kita, saya mau katakan kepada saudara, ajarkanlah itu kepada orang lain. Karena bukan manusia yang mengajarkannya kepadamu, tapi karena Tuhan yang mengajarkannya kepadamu. Tuhan Yesus memberkati saudara.